Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Julia Prastini alias Jule makin menyala. Nekat mengkhianati Nadehun demi memilih Safri Ramadan. Saat itu atlet tinju itu pun begitu bangga bisa meluluhkan hati Jule. Suami dan ketiga anaknya ditinggal demi bisa bersama dengan Safri. Meski perselingkuhan itu menyeruak ke publik, bukannya menyesali perbuatannya. Justru Safri dan Jule tetap memamerkan kemesraan. Dari mulai makan bareng, liburan, ditemani saat berlatih tinju hingga kabar terakhir adalah Jule telah tinggal satu apartemen dengan Safri. Tapi sayangnya cinta yang lahir dari perselingkuhan bukan dari kesetiaan pasti berujung pada pengkhianatan. Itulah yang kini dirasakan Safri. Di tengah cinta yang begitu membuncah, Safri justru dipermainkan oleh Jule yang diduga memadu kasih dengan calon suami temannya sendiri, Alia Balkis, TikToker asal negeri jiran Malaysia. Padahal wanita yang karib disapa Ayah itu begitu dekat dengan Jule. Bisa dibilang Jule bak pagar makan tanaman. Tentu saja Ayah begitu sakit hati ketika mengetahui jika calon suaminya itu ada main dengan teman dekatnya sendiri. Apa nih? Kawan apa nih? Putri. Parah sih. Ini kawan apa nih? Zaki juga. Berarti ini yang videoin siapa ya kira-kira? Sama Jule itu cuma teman biasa aja. Kalau soal yang kemarin rame tentang gua ganti nomor kontak di HP gua, iya, gua akuin itu benar. Tapi perlu gua lurusin, itu bukan karena ada hubungan aneh atau apapun. Alasan gua ganti nama kontak itu karena gua tahu sejak kasus kemarin nama Jule lagi kurang baik. Gua pengen ngurangin prasangka buruk dari orang-orang sekitar. Gua sadar keputusan itu justru bikin salah paham besar. Gue salah soal caranya, dan gue minta maaf. Jika sebelumnya sempat tersulut emosi dan tak terima lantaran kekasihnya dituding selingkuh dengan Yuka, Safri akhirnya mengail kebenaran dari Ayah. Lewat pesan singkat, Safri mengorek skandal cinta Yuka dengan Jule. Bukan hanya Ayah yang memiliki bukti, tapi ternyata Safri juga memiliki bukti kedekatan Yuka dengan Jule. Tentu saja Safri tak lagi bisa menepuk dada. Kemarin merasa menang dari Dehon karena Jule memilihnya. Kini ia nyata-nyata dikadali Jule. Klarifikasi Yuka terhadap kemelut yang terjadi dengan Jule tak lantas membuat Ayah percaya sepenuhnya. Ayah justru menunjukkan bukti-bukti sahih pengkhianatan calon suaminya ini dengan Jule. Tak ada klarifikasi part 2 dari Yuka. Yang ada, Yuka tak berkutik ketika semua bukti-bukti anyar diperlihatkan Ayah. Yuka kian terpojok ketika ibunda tercinta sama sekali tak membela, justru meminta Ayah untuk menyudahi hubungannya. Permintaan ibunda itu seperti menampar wajah Yuka sendiri. Sementara Nadehun sudah makin tertata hidupnya. Kemarin, Dehun kian mantap mengucap ikrar talak ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bahkan sebelum ikrar talak itu diucapkan, Dehun sudah ada yang menunggu. Dan benarkah Fuji yang merupakan partner kerjanya saat live bikin Dehun kepincut? Aku kira kamu separuh orang kaya, separuh nafasku. Udah bisa tebak ini. Nah, mukanya merah emang iya. Kita ini bukan settingan, guys. Belanja aja kalian udah belanja aja harus capek Capek. Oh ya udah, gak apa-apa, sini aku yang cari uang sayang. Itu belum BHT, jadi belum ditetapkan tanggal ikrar talaknya. Nah, BHT-nya tanggal 19 Desember. Berkekuatan hukum tetapnya putusannya.
Setelah itu baru ditetapkan tanggal sidang ikrarnya. Untuk itu sebenarnya saya nggak mau itu karena masalah pribadi saya ya. Oke, terima kasih banyak untuk perhatian, terima kasih banyak untuk semuanya untuk ya semangatin. Nyambung lagi pasca putus, Ari Lasso pun rada overacting bereaksi berlebihan ketika Dirli Joshua diancam akan dipolisikan oleh Aditya. Itu semua lantaran saat isu putusnya Ari dengan Dirli, muncul wanita yang bernama Aditya yang diduga menjadi musabab retaknya hubungan mereka. Karena itulah Dirli sempat melabrak Aditya meski unggahannya telah dihapus. Tak terima dituding sebagai perusak hubungan orang lain, disertai dengan kata-kata yang menyulut hingga bernada ancaman. Aditya akhirnya membawa masalah ini ke jalur hukum lantaran mengaku psikologisnya terganggu. Intinya sampai detik ini kakak belum ada WA kuasa hukum aku, jadi nggak tahu ini niatnya apa coba, niatnya itikat baik kah atau apakah, maunya apakah. Tapi kalau aku memang udah nggak mau komunikasi sama kakak, maaf. Jadi nanti ditunggu aja kelanjutannya seperti apa. Ditunggu juga buat yang penasaran. Nanti kan aku ada podcast juga. Di tengah polemik itu justru Ari dan Dirli kembali merajut kasih. Bahkan terakhir mengaku sudah menikah di mata Tuhan versi Dirli. Tapi sayangnya cinta yang baru kembali dirajut bakal tak mulus seiring dengan permasalahan Dirli dan Aditya. Menurut Aditya, Ari sudah meminta maaf atas permasalahan kekasihnya itu melalui voice note pada Aditya. Sayangnya Aditya tak terima dan menuntut Dirli langsung yang meminta maaf kepadanya. Khawatir langkah Aditya pada Dirli, Ari Lasso langsung gandeng pengacara, siapkan kuasa hukum untuk mendampingi sang kekasih. Sejak menjalin kasih dengan Dirli, Ari bak ABG yang tengah dimabuk asmara dan kemarin sempat mengutarakan keinginannya untuk detox medsos, tapi nyatanya setelah kembali memberai kasih dengan Dirli, niatan itu sirna. Ari tancap gas bermain medsos kembali dan pamer kemesraan, makan malam bersama anak-anak. Early Christmas dinner di Menteng bersama pasukan media dan makanan yang terus terang ya, ini merupakan the best in the world and universe. Bindaranya semua top. Nah, ini hal yang sudah tentunya kita perjuangkan lah ya bersama ya.